fasenya itu bisa dari atas dan juga bisa dari bawah. Nah, kalau dia kebalik itu bagaimana? Apakah ada pengaruhnya atau tidak? Oke, sekali lagi saya tegaskan kenapa harus konsletnya dulu ditangani atau dayanya dulu dibatasi. Halo kan, assalamualaikum, bertemu dengan MCB. Perlu diperkenalkan dan perlu hati-hati saklar MCB. Ya, kita perlu tahu, jadi jangan disepelein. Saklar MCB ini nanti akan kita bahas menjadi dua bagian, dua video Karena nanti kalau satu video saja itu terlalu panjang. Video pertama ini kita akan membahas tentang cara kerja dan prinsip dasar daripada MCB ini dulu. Setelah itu nanti kita akan membahas bagaimana apakah kalau masang MCB ini boleh terbalik. Apakah terminalnya ini boleh dipakai bolak-balik sama saja atau ada ketentuan. Nah, nanti akan saya coba Pak dijelaskan di video yang kedua. Oke, ya akan kita pelajari dulu bagaimana prinsip kerjanya. Saklar MCB ini termasuk jenis saklar khusus kan. Jadi dia tidak boleh dipakai sembarangan seperti saklar ini. Boleh dipakai untuk saklar tapi tidak boleh sesering-sering. Artinya selalu on off. Misalnya dipakai untuk saklar di pompa, itu pada prinsipnya nanti akan mengganggu daripada kinerja dari MCB ini. MCB ini itu memiliki 3 fungsi saklar. Nah, ada 3 fungsi saklar, itu perlu kita ketahui. Bagaimana saklar ini bekerja? Mari kita bongkar dulu agar kita tahu cara kerjanya. Ini dua-duanya sudah saya bongkar. Ini dari suka kaku, dalamnya seperti ini. Ini yang dari Schneider, dalamnya seperti ini. Nah, sebelum tak terangkan bagian-bagiannya ini, Anda harus tahu dulu ada simbol MCB yang umum. Kaku itu ada gambarnya, gambar simbolnya seperti ini. Schneider itu gambarnya nih, nggak kelihatan Nah, ini agak berbeda, tapi sudah saya gambar. Oke, sebelum kesini saya terangkan dulu gambarnya. Nah, ini ada gambarnya. Ini gambar MCB. MCB itu singkatannya adalah miniatur circuit breaker atau pengaman model mini. Ini itu memiliki 3 fungsi utama. Ada saklar manual, kemudian ada saklar untuk detektor arus, dan ada saklar untuk deteksi overload dari beban atau katakanlah pembatas daya. Jadi ada 3 ini. Ya, ada 3 fungsi. Nah, pada prinsipnya dia yang paling penting itu adalah untuk proteksi hubung singkat dan proteksi untuk pembatas daya, itu yang penting. Oke, untuk proteksi hubung singkat berarti mirip dengan ini Ini sekring yang ada di tempat yang lama-lama itu. Ini ya, ini namanya sekring, tapi ini sekringnya lebur, sekring model kuno ya. Oke, sekarang kita akan bahas di dalamnya ini. Nah, ini Anda lihat, ini yang dari Schneider ya, ini tadi dari Schneider. Nah, perlu kita pastikan dulu bahwa Schneider ini yang atas yang mana. Nah, ini yang atas, ini kalau tadi seperti ini. Nah, berarti ini kan tulisannya tegak, berarti yang atas yang sini. Dan ini yang bawah. Oke, boleh kebalik apa tidak Pak D? Nah, akan kita lihat. MCB memiliki 3 fungsi utama ya, seperti yang tadi sudah saya bilang. Pertama, sebagai saklar manual. Nah, manual itu artinya apa? Dia bisa digerakkan manual dengan tangan, mematikan dan menjalankan atau meng-on-kan. Jadi biasa. Seperti kayak saklar ini namanya manual. Manual ini. Kemudian berikutnya, yang deteksi untuk hubung singkat. Nah, ini lambangnya seperti ini. Lambangnya seperti ini, meskipun ada yang mengatakan juga bahwa hubung singkatnya lambangnya kayak gini. Tapi untuk Pak D sini saja ya, karena ini berurutan dengan mekanismenya. Jadi ini saya katakan untuk berhubungan dengan sensor arus. Nah, sensor arusnya ini adalah ini ya, ini sensor hubung singkat. Jadi kalau nanti ada konslet gitu, dia yang akan menekan pengungkit ini untuk dia lepas. Karena ini pengungkitnya ini itu akan ada ini ada turun naiknya dari pegas ini ya, akibat dari adanya magnet yang di sini, maka dia akan menekan ini. Nah, akan kemudian dia lepas digelek ke bawah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah fungsi untuk detektor pembatas daya atau kalau kelebihan daya ya. Kalau kelebihan daya itu dia akan jeglek. Nah, kelebihan daya itu sensornya ada di sini, ada di atas. Nah, ini ada yang namanya bimetal. Bimetal itu adalah sebuah plat yang dia itu diberi plat tambahan, dimana kalau plat yang
menambah itu tadi panas, dia akan membuat lengkungan khusus. Nah, di sini itu intinya apa? Kalau nanti itu melengkung, kemudian tuasnya ini akan ketekan, ya, akan ketekan ke bawah dan dia akan jegrek juga. Nah, ini pengungkitnya ini akan ditekan oleh sensor arus ini dan juga ditekan oleh adanya sensor dari bimetal. Oke yo, jadi bimetal itu digunakan untuk mensensor adanya beban lebih atau daya. Oke kan, untuk sementara mungkin video yang pertama itu dulu cara kerja dasarnya dari MCB, dan untuk video yang berikutnya itu nanti Pak D akan membahas tentang kenapa tidak boleh terbalik atau seandainya boleh terbalik itu karena apa. Oke, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video yang kedua. Agar supaya tidak lupa, mungkin teman-teman bisa subscribe. Terima kasih. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.